itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi dari perangkat lunak mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan dari RPL ini secara umum ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, di sini maksudnya berkualitas, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi sponsor, artinya individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Kemudian dari sisi pemakai atau siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, dan dari sisi maintainer atau modifier, yaitu yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Nah, yang ketiga, untuk menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Selanjutnya, kapan sebuah rekayasa perangkat lunak itu dilakukan? Ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari ukuran perangkat lunaknya, misalnya dalam cakupan yang besar, artinya cakupan atau ruang lingkup persoalan luas dan dalam, atau dari kompleksitas masalahnya dan tingkat kekritisannya yang tinggi. Yang kedua, melibatkan banyak personal pelaksana, dan yang ketiga, waktu dan anggaran pengembangannya yang terbatas. Oke, selanjutnya apa saja manfaat dari rekayasa perangkat lunak? Yang pertama, perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, perangkat lunak dapat digunakan dan beroperasi dengan benar di lingkungan sebenarnya. Yang ketiga, perangkat lunak memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Manfaat yang keempat, biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya rendah atau efisien, efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Manfaat kelima, tepat waktu, baik saat pembuatan, penyerahan ke pemakai, maupun instalasinya. Manfaat yang keenam, setiap tahap pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya ada proses verifikasi dan validasi. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau yang biasa populer disebut dengan AI adalah cabang ilmu komputer yang berupaya mereplikasi atau menciptakan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin. Sederhananya nih, AI mampu membuat suatu pekerjaan yang seharusnya memerlukan kecerdasan manusia, tapi bisa dilakukan oleh komputer. Hal ini memang tidak masuk akal sih, mengingat betapa kompleksnya otak manusia. Namun faktanya, teknologi AI saat ini sudah begitu dekat dengan kehidupan kita. Sampai hari ini saja ada begitu banyak aspek di sekitar kita yang ternyata telah menggunakan teknologi AI. Namun, FYI nih guys, AI ini ada bukan untuk menggantikan manusia ya, melainkan untuk membantu manusia untuk bisa lebih bekerja, lebih produktif, efektif, dan juga efisien. Dan berbicara mengenai AI ini, dalam menciptakan kecerdasannya, ternyata sebagai sistemnya juga ada yang menggunakan proses belajar sebagai pendekatan. Nah, proses belajar inilah yang disebut machine learning atau biasa dikenal dengan ML. Jadi machine learning ini atau yang lebih disebut ML merupakan bagian dari sistem AI yang mana penciptaan kecerdasannya diperoleh melalui proses belajar. Pembelajarannya sendiri bisa berupa pengetahuan yang diberikan manusia, dengan harapan mesin dapat belajar dari pengetahuan tersebut dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Dan pada machine learning ini juga, setiap pengetahuan yang masuk dalam mesin akan kembali dianalisa dan dipelajari hingga output yang dihasilkan selanjutnya jadi lebih berkualitas. Karena merupakan bagian dari artificial intelligence, maka dari itu nih, penerapan machine learning juga bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian pernah menggunakan Google Translate, nah disitulah letak machine learning bekerja. Mengacu pada konsep machine learning, di mana mesin memerlukan pembelajaran dalam menciptakan kecerdasan buatan. Maka dari itu nih, tidak semua hasil terjemahan Google Translate juga tepat dan natural. Dan oleh karena itu, Google Translate juga mengizinkan manusia selaku user untuk melakukan koreksi dari setiap hasil terjemahan mesin yang tidak tepat dan kurang natural. Kalau kalian pernah nih melakukan terjemahan dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia Inggris, maka hasilnya agak sedikit aneh dan juga kurang natural ya. Dengan begitu, mesin akan belajar lagi dan juga sering berjalannya waktu akan menghasilkan terjemahan yang lebih baik. So next, pernahkah kamu bertanya-tanya saat menonton video di YouTube bagaimana mereka bisa tahu rekomendasi video yang serupa dengan video yang pernah kita tonton, atau saat mendengarkan lagu secara streaming dan kalian memilih shuffle play, genre, album maupun pencipta lagu yang diputar mirip dengan lagu yang pernah kalian dengar?
dengarkan sebelumnya? Yap, mereka menggunakan data science. Tapi sebenarnya apa sih data science itu? Data science adalah gabungan dari 3 ilmu. Ilmu komputer, matematika dan statistika, serta pemahaman substansi permasalahan atau business knowledge. Data science sendiri bisa digunakan dalam berbagai bidang dan industri, seperti beberapa contoh project student algoritma berikut ini. Pada bidang olahraga, data science dapat dimanfaatkan untuk memilih pemain terbaik berdasarkan data histori dari permainan mereka sebelumnya. Sedangkan untuk e-commerce, data science dapat berguna untuk memberikan rekomendasi produk agar kamu bisa menemukan produk paling sesuai dengan kebutuhanmu. Di industri pertambangan, data science dapat sangat berguna untuk memprediksi kerusakan mesin dan prediksi harga komoditas. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan operasional. Dan masih banyak lagi pemanfaatan data science di bidang lainnya. Untuk mengaplikasikan data science, ada beberapa skill yang harus kamu pelajari, yaitu matematika, pemrograman, basis data, ekstraksi data, visualisasi dan report, dan machine learning. Akan lebih baik lagi jika kamu memiliki pengalaman, bisa dalam bentuk internship, lomba, atau proyek yang pernah kamu buat, serta bergabung dalam komunitas data science. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah apa itu data mining, teman-teman? Data mining adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Mengekstrak itu apa ya? Mengekstrak itu mencari atau mengambil intisarinya, gitu ya. Mengambil intisari pengetahuan atau pola dari suatu data. Nah, oleh karena itu data mining itu disebut dengan knowledge discovery in data mining, atau bukan data mining maksudnya, knowledge discovery in database, atau bisa disebut menemukan pengetahuan dari sebuah database ya. Nah, objek dari data mining itu apa? Objeknya adalah jelas data itu sendiri. Namun ada notisnya di sini, teman-teman. Data yang jumlahnya sangat besar atau kompleks, atau big data juga bisa menjadi objek dari sebuah data mining. Ya, kalau datanya hanya puluhan, belasan, itu mungkin belum bisa disebut dengan data mining. Ya, karena ini yang nanti yang kita gunakan atau digunakan di data mining adalah jumlah yang sangat besar, ribuan, jutaan, ratusan juta data misalkan. Ya. Nah, kemudian tugasnya apa, teman-teman? Tugasnya adalah menganalisis secara otomatis atau semi otomatis jumlah data yang sangat besar itu untuk menemukan pola tadi, ya, menemukan pola yang sebelumnya belum diketahui. Jadi dengan data itu, data yang sangat besar atau kompleks, dengan data mining kita bisa menganalisis secara otomatis atau semi otomatis, ya, untuk menemukan pola yang belum pernah diketahui. Ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menemukan pola tadi, ya, atau hubungan-hubungan yang dapat memberikan indikasi yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Dari data kemudian kita mengambil muncul sebuah pola. Kemudian dari pola tersebut akan membuat muncul pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut kira-kira manfaatnya untuk apa, gitu ya. Nah, kita analogikan sebagai proses menambang emas secara tradisional, ya. Bisa dilihat di gambar di situ ada 4 orang yang menambang emas secara konvensional atau secara tradisional. Dia atau mereka memilah-milah dari berbagai banyak
mineral, pasir, batuan gitu ya. Mereka mengambil dalam satu tempat. Nah, sebentar teman-teman, ini salah baca ini ya. Mengambil dari suatu tempat kemudian dimasukkan dalam suatu alat gitu ya. Kemudian mereka mengayaknya atau apa itu ya namanya ya. Mereka mengambil suatu banyak mineral di situ, kemudian mereka memilah-milah sampai ketemu suatu butiran mineral yang mengandung emas dari banyaknya tanah atau lumpur atau apa ya dimasukkan dalam wadahnya itu. Nah, seperti itulah analogi dari sebuah proses data mining. Jadi banyaknya data yang kita olah, kemudian muncul sebuah pola yang kita dapatkan, dan ada knowledge yang didapatkan, dan knowledge tersebut ya atau pengetahuan tersebut akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah kebijakan ya. Nah, konsep transformasi sebuah data seperti ini teman-teman. Tadi ya, data, kemudian banyak data akan diolah menjadi sebuah informasi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan dan menjadi kebijakan. Nah, contohnya apa? Ya, untuk lebih memahami konsep ini kita pakai contoh ya. Baik, misalkan contohnya gini. Ada suatu data presensi atau kehadiran pegawai dalam suatu perusahaan misalkan dengan NIP sekian ya, misalkan NIP 1103 tanggal 2 bulan 12 tahun 2021 datang sekian, datang pukul 07.20, pulang 15.40 dan seterusnya ya. Nah, data kehadiran ini kan banyak data itu, misalkan dalam satu bulan misalkan punya 100 pegawai dalam satu bulan, berarti ada misalkan 25 hari jam kerja, 25 hari kerja, berarti ada berapa 100 kali 25 itu kan 100 kali 25 data kedatangan dan kepulangan dari pegawai, waktu kehadiran pegawai. Nah, kemudian data tadi bisa direkap ya, kemudian atau diakumulasi bulanan kehadirannya. Nah, muncul informasi dari rekapan itu teman-teman. Munculnya seperti apa? Contohnya NIP 1103 itu ternyata masuk 22 kali misalkan ya. NIP dengan 1142 masuknya 18 kali, kemudian alfanya 2 kali, sakitnya 2 kali, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh informasi dari data mentah ya. Data mentah yang data kehadiran pegawai tadi. Nah, kemudian informasi dan data tadi kalau dianalisa lebih lanjut lagi, itu akan muncul pola kehadiran mingguan misalkan. Yang awalnya tadi akumulasi bulanan, ternyata kemudian ketika dilihat lagi diolah muncul kehadiran mingguan pegawai. Misalkan ternyata di situ muncul pola yang unik ya. Polanya apa? Polanya adalah setiap hari Senin dan Jumat itu ternyata berbeda dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Perbedaannya apa? Ternyata Senin dan Jumat itu lebih banyak ya. Ini nih, Senin itu ternyata lebih banyak terlambatnya, itu lebih banyak terlambatnya 7, misalkan ada 7 pegawai yang terlambat. Kemudian lebih cepat pulang tidak ada, izinnya ada 3, alfanya 1, dibandingkan dengan Selasa, Rabu, Kamis ya kan cenderung normal ini di sini. Nah, kemudian di hari Jumat, nah ternyata di hari Jumat banyak juga yang terlambat. Ternyata lebih banyak lagi yang cepat pulang ini ya. Nah, mungkin mereka pengen cepat pulang biar bisa cepat mudik, misalkan dia tinggalnya di luar kota gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, pola-pola unik inilah
yang muncul dari suatu data yang kita dapatkan, kemudian kita akumulasi atau kita rekap, kita olah, muncul suatu pola seperti ini. Ini adalah contoh dari suatu pola. Jadi muncul pola hari Senin dan Jumat itu ternyata tidak sama dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dan yang cenderung normal di sini. Ya. Nah, dengan pola ini ternyata hari Senin itu banyak yang terlambat, ya. Kemudian hari Jumat ternyata banyak yang cepat pulang. Nah, misalkan saya sebagai suatu owner suatu perusahaan, bagaimana ya untuk mengatasi ini biar kinerjanya lebih efektif gitu ya. Kan jatahnya di aturan kerjanya adalah setiap hari 8 jam, misalkan dari jam 8 sampai jam 16 sore gitu ya. Nah, bagaimana ya ternyata dengan seperti ini misalkan kinerjanya menurun. Baik, dari situ ada muncul pengetahuan tadi kan ya, dari data kemudian muncul informasi, muncul pola. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya ternyata kebiasaan pegawai di hari Senin dan Jumat itu ternyata unik ya. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kehadiran pegawai ya? Bagaimana ya caranya ya biar nggak terjadi yang seperti ini lagi gitu ya? Biar tidak terjadi seperti ini lagi dan kinerjanya bisa meningkat. Dari pola kemudian menjadi pengetahuan dan contohnya menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Nah, misalkan kebijakannya gini, berarti penataan jam kerja khusus pada hari Senin dan Jumat itu khusus, bukan jam-jam normal seperti biasanya. Kalau normal adalah jam 8 sampai jam 16 gitu ya. Contohnya saya sebagai owner akan buat sebuah keputusan dari data tadi, jadi data sudah diolah menjadi menemukan sebuah pola tadi. Oke lah, misalkan hari Senin saya akan memulai kerja itu pukul 10 pagi ya, yang biasanya jam 8 mundur 2 jam. Itulah berarti pegawai punya utang 2 jam di sini. Kemudian hari ini untuk sebagai solusi bahwasanya hari Senin banyak yang terlambat gitu ya, biar tidak banyak yang terlambat, oke lah dimulai dalam jam 10. Kemudian hari Jumat diakhiri jam 14.00 ya, jam 14.00 sebagai solusi dari banyak yang cepat pulang gitu. Berarti dari sini teman-teman itu pegawai itu punya hutang di hari Senin 2 jam dan di hari Jumat 2 jam ya, berarti total 4 jam. Nah, 4 jam itu bagaimana untuk cara membayarnya atau dikompensasi ke hari yang lain. Misalkan hari Senin itu pulang setelah maghrib ya, bisa bayar hutang 2 jam yang biasanya pulang jam 16.00 bisa pulang jam 6 atau jam 19 ya, sebagai dari cara untuk mengurangi atau membayar hutang 2 jam tadi ya. Dan mungkin hikmahnya adalah dengan pulang lebih lambat ya, biar tidak terjebak macet di jam-jam pulang kerja gitu ya ketika perjalanan. Nah, kemudian bagaimana dengan 2 jam yang belum ya, misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis itu bisa datang lebih awal ya kan, misalkan jam 7.30, kemudian pulangnya lebih lambat ya kan, misalkan 16.30 lah, untuk sebagai kompensasi membayar utang ya. Nah, itu adalah contohnya teman-teman dari data ini kemudian muncul diolah menjadi informasi, kemudian muncul polanya seperti ini, kemudian ada pengetahuannya dan menjadi sebuah kebijakan. Kita yang masih dalam masa pandemi ini ya, dan semoga insya Allah kedepannya menjadi endemi dan bebas dari COVID gitu ya. Dari data harian data COVID-19 misalkan, Kemenkes membuat sebuah rekapan seperti ini ya. Kemudian dari rekapan tersebut ternyata bisa untuk menentukan clustering atau pengelompokan level PPKM setiap daerah ya. Kemudian dengan clustering tersebut
tentunya ada sebuah kebijakan yang muncul gitu ya. Misalkan daerah-daerah yang levelnya 1 nanti kebijakan seperti apa, level 2 kebijakannya seperti apa, dan seterusnya ya. Misalkan level 3 harus nanti PTM ditiadakan, misalkan pembelajaran tatap muka dikurangi misalkan, dan kemudian perkantoran perkantoran harus berapa persen dan seterusnya gitu ya. Itu sebuah kebijakan. Nah, kemudian ada cluster yang umur pasien. Misalkan di sini ternyata 50% lebih yang terinfeksi COVID misalkan gitu ya. Yang mempunyai gejala berat ternyata yang komorbid. Komorbid adalah mempunyai komorbid ya, mempunyai sakit bawaan gitu, misalkan diabetes. Dengan begitu, dengan data tadi kan bisa membuat sebuah kebijakan gitu ya. Berarti yang harus dipercepat vaksinasinya harus yang punya komorbid atau yang punya diabetes misalkan seperti itu. Kemudian contoh lagi untuk prediksi jumlah pasien. Nah, kira-kira kapan ini dengan data yang ada, dengan tren yang ada seperti ini, kira-kira puncaknya seperti apa itu ya? Puncaknya seperti apa? Puncaknya itu kapan? Kok bukan seperti apa? Kapan ini puncaknya ini? Ya, seperti yang baru-baru ini kan varian Omicron gitu ya. Jadi puncaknya kapan? Mulai awal deteksi bulan berapa, tanggal berapa, kemudian dianalisa dengan tren dari negara-negara lain, bisa diprediksi tuh kira-kira puncaknya kapan ya. Kalau kemarin pemerintah sudah memprediksikan puncaknya adalah antara Februari Maret, kemudian nanti Maret mulai melandai gitu ya. Itu memang teman-teman didasarkan data yang ada, dianalisa, diolah gitu ya. Jadi ilmiah, bukan ujuk-ujuk nanti Maret akan hilang, nanti Maret akan naik dan seterusnya gitu ya. Ini berdasarkan ilmiah. Nah, contoh penerapan yang lain itu ada misalkan di sini kalau teman-teman pernah membeli barang di e-commerce itu ya, entah itu Bukalapak, Tokopedia atau yang lain. Nah, itu ada asosiasi atau aturan asosiasi yang diterapkan. Aturan asosiasi itu apa, teman-teman? Keterkaitan ya, keterkaitan dari yang terbentuk dari pola pembeli yang membeli suatu barang. Nah, contohnya gini, kenapa seperti itu ya? Contohnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman membeli misalkan buku algoritma pemrograman dengan harga sekian, tentu satu orang itu karena kan banyak pembeli ya teman-teman. Misalkan ada pembeli si A membeli buku algoritma pemrograman, ternyata si A tadi membeli buku lain yang dengan bidang lain misalkan ada orang si A tadi membeli buku algoritma pemrograman dasar, kemudian membeli lagi tentang Python, ada lagi yang membeli algoritma dengan logika pemrograman dan seterusnya. Data tadi itu direkap menjadi sebuah pola, akan menjadi sebuah kebijakan. Nah, kebijakan tadi itu berdasarkan apa tadi? Datanya berdasarkan yang ini tadi ya, data dari berdasarkan kebiasaan pembeli. Kemudian ketika teman-teman tidak sadar gitu ya, ketika membeli di sebuah e-commerce, di bawah kan pasti ada produk yang direkomendasikan gitu ya. Nah, yang direkomendasikan ini adalah produk-produk yang biasanya orang beli gitu ya, orang beli yang sama-sama konsepnya gitu. Ini dari kebiasaan pembeli teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum sadar kok bisa yang merekomendasikan sebuah barang yang topiknya sama atau jenisnya sama atau jenisnya mirip ya. Ternyata itu ada aturannya teman-teman, ada ilmunya ya. Kemudian contoh lagi untuk rekomendasi video pada YouTube berdasarkan kebiasaan pengguna ya. Misalkan teman-teman biasa mendengarkan lagu atau melihat video-video musik di YouTube. Nah,
pasti di playlist kita itu direkomendasikan channel-channel yang channel-channel yang berbau musik gitu ya, menyajikan musik dan seterusnya. Nah, itu ada ilmunya teman-teman, jadi bisa dipelajari. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan berbicara data mining lebih ke teknis gitu ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to learn with praying.